saya Dr. Rocky. Saya Dr. Rizka. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang demam berdarah. Nah, di Indonesia nih lagi naik banget nih kasus demam berdarah, baik untuk anak-anak maupun dewasa, sama-sama kasusnya juga meningkat. Si demam berdarah ini seperti yang teman-teman udah tahu mungkin ya dari zaman dahulu kala, kita udah tahu penyebabnya adalah gigitan nyamuk. Jenis nyamuknya adalah nyamuk Aedes. Kalau yang dulu sering kita dengar sih namanya Aedes aegypti. Tapi sebenarnya dia masih banyak spesies-spesies lain, masih sama-sama Aedes, tapi ada Aedes aegypti, ada Aedes albopictus, dan Aedes lainnya. Nah, si nyamuk Aedes yang menggigit si manusia ini biasanya adalah nyamuk betina. Kenapa betina? Karena si nyamuk betina memang membutuhkan protein dari dalam darah untuk mengembangkan mematangkan sel telurnya. Jadi lebih untuk berkembang biak ya dok ya. Jadi yang cowok itu nggak menggigit ya dok? Enggak, yang cowok nggak menggigit manusia. Jadi semua yang gigit kita itu adalah nyamuk betina. Oh, jadi itu ketahuan juga. Saya juga sebenarnya ya belum lama tahu ternyata yang gigit kita itu nyamuknya yang betina aja, yang jantan enggak. Dia nggak suka gigit-gigit. Kemudian tadi kan udah dibahas ya tentang seputar nyamuknya. Sekarang kita mau tahu gejalanya apa aja sih. Biasa namanya juga demam berdarah ya, pasti akan disertai dengan demam. Nah, demam pada demam berdarah itu biasa suhunya bisa sampai 40 derajat. Dia cukup tinggi, kemudian juga ada biasa sering nyeri sendi. Kemudian yang cukup spesifik untuk demam berdarah itu adalah nyeri di belakang bola mata. Kemudian juga kadang disertai juga dengan mual, muntah, dan sakit perut. Itu bisa terjadi ya, cuman bisa enggak dan juga bisa iya. Kemudian fase yang lebih lanjut itu bisa disertai dengan yang namanya petekia. Petekia itu adalah bintik-bintik di bawah kulit yang warnanya biasa merah-merah. Itu biasa kalau pada demam berdarah yang sudah fase yang lebih lanjut karena ada pembocoran plasma itu biasa akan muncul si bintik-bintik merah tersebut. Kemudian harus ada pecahnya pembuluh darah berarti dok ya. Kemudian mungkin yang saat ini yang mungkin harus dibedain ya demamnya dari si COVID ya, karena COVID juga kan ada demam. Bedanya adalah demam pada demam berdarah itu sampai 40 derajat, sedangkan pada COVID biasa demamnya lebih rendah dari si demam berdarah. Gitu ya, mungkin bedanya di situ. Kemudian ya selain dari situ mungkin kita juga harus tahu ya dok ya gimana cara pencegahannya sih buat mencegahan si demam berdarah. Nah, untuk pencegahannya ada baiknya kita ketahui dulu sifat-sifat dari nyamuk Aedes ini seperti apa. Nah, si nyamuk Aedes ini biasanya aktif pada pagi dan siang hari, dan kemudian dia suka pada air yang tenang, jadi genangan air yang bersih. Biasanya kalau di daerah rumah sih pada genangan-genangan air di dispenser, kemudian vas bunga, ataupun kalau di sekitar rumah biasanya pada mungkin ada ban-ban bekas yang ada di sekitar rumah. Biasa juga di bak juga bisa dong. Di bak mandi juga bisa kalau seandainya jarang dikuras. Oleh sebab itu memang ada ini ya dok ya, dari pemerintah tuh ada gerakan 3M namanya. 3M itu terdiri dari menguras, kemudian juga menutup tempat penyimpanan air, dan juga biasa ngubur tuh barang-barang, misalnya ada kaleng bekas atau yang bisa berpotensi terjadi genangan di dalam situ. Jadi lebih baik itu dikubur. Dan juga ada beberapa, biasa kan pemerintah juga udah mengadakan di setiap tempat biasa akan rutin melakukan fogging. Kemudian juga biasa ada pembagian serbuk abate. Itu tujuannya yang buat matiin si jentik-jentik nyamuk ya dok ya. Jadi itu pada air bersih, misalnya emang yang bak gitu, kalau misalnya kan bak emang bak kan yang buat mandi ya, kita biasa kan ada genangan air di situ. Nah kalau bagian jarang dikuras atau apa itu, jadi kita biasa menggunakan bubuk abete buat mematikan si jentik-jentik nyamuknya. Nah tadi pencegahan udah, jadi kita sekarang masuk ke tata laksana aja dong. Tata laksana demam berdarah itu biasanya apa sih? Nah kalau demam berdarah terutama yang masih ringan, kita bisa tata laksana sendiri di rumah sebenarnya. Kuncinya adalah kebutuhan cairan harus tercukupi. Jadi banyak minum. Jadi harus benar-benar dicukupi kebutuhan cairannya, jangan sampai jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat ataupun sampai terjadi dehidrasi. Nah kalau seandainya memang tidak bisa minum dan orangnya mulai terlihat lemas, kemudian tanda-tanda perdarahan terlihat makin banyak, misalnya bintik-bintiknya makin banyak, ada bersih berdarah dan mimisan dan tanda-tanda perdarahan lainnya, segera dibawa ke rumah sakit karena memang butuh penanganan yang lebih lanjut, bisa masukin cairan lewat infus dan masuk ke perobatan juga lewat selang infus. Jadi cairan ini benar-benar penting karena misalnya pencairannya kurang itu demam berdarah ini bisa membahayakan ya dok ya. Bisa membahayakan nyawa. Apalagi kalau tadi yang dokter Siska sempat ngomong kalau misalnya udah banyak terjadinya leakage atau pembocoran itu bisa berbahaya banget. Dan juga biasa yang berbahaya itu biasa masuk pas hari kelima ya dok ya, 4 sampai 5 itu biasa. Hari kelima yang demamnya lagi turun. Betul. Itu harus dijelaskan, harus dikasih tahu. Jadi demamnya turun itu biasa demam berdarah itu fase demamnya itu kayak pelana kuda ya dok ya. Kalau dia pertama tinggi kemudian dia turun, yang biasa orang beranggapan ketika demam turun itu mereka udah sembuh dipikirnya. Betul, padahal justru itu paling fase kritisnya. Jadi biasa setelah turun dia biasa hari keempat, hari kelima dia turun, nanti setelah hari ke-6 dan 7 itu dia naik lagi. Dan yang ke-7 ini biasa itu udah fase penyembuhan walaupun dia demam. Jadi harus diperhatikan buat kalian kalau misalnya
demam berdarah, apabila demamnya turun, kalian jangan langsung tenang kayak wah udah mau sembuh nih. Ternyata itu yang fase paling berbahaya ya. Dan juga harus pastikan misalnya ada bintik-bintik itu yang lumayan penting ya dok ya, buat orang awam lihat kalau ada bintik-bintik itu menandakan kalau ada kebocoran di pembuluh darah kapilernya. Nah kemudian itu berkorelasi juga sebenarnya sama hasil labnya tadi, dimana pada hari keempat, hari kelima itu justru biasanya trombositnya itu lagi turun-turunnya. Semakin rendah trombosit biasanya semakin banyak kebocoran plasma yang terjadi, maka lebih rentan untuk terjadi dehidrasi. Nah ini salah satu cara buat mendeteksi demam berdarah ya dok ya. Kita juga ada pemeriksaan lab yang namanya NS1, itu biasa efektif pada demam hari pertama. Sedangkan kalau misalnya udah demam hari ketiga, kita akan melakukan pemeriksaan darah lengkap, di mana itu biasa kita lihat nilai trombositnya biasa udah mulai turun. Dan biasanya udah mulai itu di bawah 100.000 ya dok ya. Jadi itu udah mulai turun, berarti ya kalau misalnya orangnya sendiri udah mulai lemes ya emang sangat disarankan untuk dirawat ke rumah sakit untuk masuk cairan lewat infus. tuh. Dan juga mungkin ya dengan obat-obat lainnya misalnya lebih ke simptomatik atau sesuai gejalanya. Kalau ada yang demam ya kita menggunakan obat penurun panas, kemudian juga kita misalnya ada yang mual dengan obat anti mual atau yang sakit mulut ya. Jadi kuncinya sih sebenarnya si cairannya, yang betul. Lainnya obat-obatan simptomatik aja. Jadi itu yang penting cairannya. Mungkin ini aja info yang kita bisa bagikan kali dok ya. Jadi kalau misalnya seperti biasa kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di bawah ini, atau kalian juga bisa DM ke Instagram kami di @kami_dokter_Indonesia. Nah seperti yang biasa kita selalu ingatkan, informasi yang kita berikan jangan dijadikan acuan 100% untuk teman-teman menyikapi suatu penyakit. Semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.